Bagaimana kabar anak ibu semua? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan dipimpin ketuanya, Yandi. Siap gerak, hormat gerak, tegak gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidani ilman warzuqni fahman. Amin. Dengan membacakan doa, semoga pembelajaran kita pada hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik, sebelum mulai pembelajaran, Ibu bacakan absen dulu ya. Yandika Hadir Bu. hadir. Rengga Hadir. hadir. Gilang Hadir. hadir. Wawa Hadir. Kiki Tidak hadir. tidak hadir. Baik, ada teman kita yang tidak hadir ya. Baik, anak ibu sudah makan semuanya? Sudah Bu. Alhamdulillah. Sudah sholat subuh? Sudah. Yakin? Yakin. Baik, anak-anak ibu, sebelum sekolah kita harus sarapan pagi dan jangan lupa kita sholat subuh ya anak-anak. Iya Bu. Baik, langsung saja pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang misi dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelumnya kita cari tahu dulu ya, apa itu dakwah. Siapa yang tahu anak ibu apa itu dakwah? Tidak Bu. Tidak tahu? Tidak. Temannya ada yang tahu? Oke, kayaknya tidak ada yang tahu ya. Baik, ibu jelaskan di sini dakwah adalah mengajak orang lain kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagus. Nah, berarti dakwah itu adalah mengajak orang lain masuk ke agama Allah. Nah, baik. Materi hari ini masa awal, baik di sini akan Ibu ceritakan tentang bagaimana perjalanan dakwah Nabi Muhammad dari awal ya. Baik, di sini Ibu ceritakan, tolong anak Ibu perhatikan ya. Iya Bu. Di sini materi hari ini yaitu awal dakwah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu diangkat menjadi rasul pada umur 40 tahun dan menerima wahyu surat Al-Alaq 1-5 setelah berkhalawat di Gua Hiro. Nah, itulah pada umur 40 tahun Nabi Muhammad menjadi rasul. Nah, ini adalah gambar langkah-langkah perjalanan misi Nabi Muhammad. Sudah anak ibu lihat? Sudah Bu. Baik. Nah, ibu lanjutkan. Setelah itu Nabi Muhammad menemani Khadijah untuk menyampaikan berita tersebut. Akan tetapi Khadijah tidak membenarkan hal tersebut. Ia mengajak menemui Waraqah, yaitu salah satu ahli dalam kitab Injil dan Taurat. Nah, Waraqah bin Naufal menyampaikan Nabi Muhammad adalah utusan terakhir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik, selanjutnya Nabi Muhammad mulai berdakwah setelah turun wahyu kedua, yaitu surat Al-Mudatsir ayat 1-7. Nah, ayat berapa tadi anak-anak? 1-7. Nah, 1-7. Dalam berdakwah Nabi Muhammad memiliki 2 strategi. Nah, ini sangat penting ya dan harus anak-anak ketahui. Yang pertama adalah strategi secara sembunyi-sembunyi dan kemudian secara terang-terangan. Baik, di sini ibu akan menjelaskan dulu yang secara sembunyi-sembunyi atau siriyah, disampaikan kepada orang terdekat dan sahabat Rasulullah. 3-4 tahun Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi di rumah sahabat yang bernama Arqam bin Abu Aratam. Arkam ya. Orang-orang pertama yang masuk Islam pada masa dakwah secara sembunyi-sembunyi disebut dengan Asbiqunal Awalun. Apa tadi anak-anak? Asbiqunal Awalun. Pintar anak ibu. Terdiri dari beberapa golongan. Baik, di sini akan menjelaskan beberapa golongan tersebut, yaitu golongan perempuan, yaitu Siti Khadijah. Kemudian golongan anak-anak namanya Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian dari golongan sahabat dekat itu Abu Bakar bin Abu Quhafa. Baik, selanjutnya setelah Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi
Kemudian turunlah perintah Nabi Muhammad untuk berdakwah secara terang-terangan. Nah, perintah ini terdapat pada surah Al-Hijr ayat 94. Nah, ya itulah surah yang menyuruh atau memerintahkan Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan. Usaha pertama kali yang dilakukan Nabi Muhammad dalam berdakwah secara terang-terangan adalah mengumpulkan dalam jamuan makan para kerabatnya dan orang-orang terpandang dari kaum Quraisy. Nah, mereka ini diajak untuk menyembah Allah, berbuat baik terhadap sesama, dan tidak boleh saling bermusuhan. Namun hanya sebagian kecil yang menerima, sebagian lagi menolaknya, termasuk paman Nabi, yaitu bernama Abu Lahab. Nah, dia ini menolak ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, walaupun sebagian ada yang menerima dan sebagian besarnya lagi ada yang menolak, tetapi Nabi Muhammad tetap meneruskan dakwahnya. Walaupun mendapat tentangan dan ancaman, Nabi Muhammad tetap tabah dan tidak putus asa walaupun pamannya sendiri menolak ajaran agama Islam yang diajarkan oleh diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, setelah menceritakan misi dakwah Nabi Muhammad, apakah anak-anak ibu paham semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau anak ibu telah paham dan mengerti dengan pembahasan misi dakwah Nabi Muhammad, sekarang ibu akan bagi 2 kelompok ya. Kemudian masing-masing kelompok membuat resum, dan kemudian resum tersebut akan dikumpulkan. Nah, resum tadi bertemakan tentang misi dakwah Nabi Muhammad. Nah, sekarang ibu mau bertanya, apa pesan moral yang terdapat dalam misi dakwah Nabi Muhammad? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Wawa. Apa tuh? Ya, pantang menyerah, tidak putus asa dalam menjalankan perintah ajaran Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ditentang oleh pamannya sendiri, dia tetap kekeh dan meneruskan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum ibu menutup pembelajaran, ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, pembelajaran kita hari ini sudah kita ketahui bahwa kita belajar tentang misi dakwah Nabi Muhammad. Apa pembelajaran kita hari ini? Misi dakwah Nabi Muhammad. Bagus. Nah, di sini terdapat 2 misi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, yaitu secara sembunyi-sembunyi, kemudian secara terang-terangan. Nah, kalau secara sembunyi-sembunyi, Nabi Muhammad berdakwah itu turun wahyu, yaitu pada surah Al-Mudatsir, yaitu ayat 1-7. Sedangkan ayat yang memerintahkan Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan yaitu surat Al-Hijr ayat 94. Nah, kita sebagai peserta didik yang baik, alangkah baiknya menerapkan perilaku pantang menyerah, perilaku pada saat misi dakwah Nabi Muhammad itu di kehidupan sehari-hari, karena itu bermanfaat bagi anak-anak semua. Oke, anak ibu, baik anak ibu? Baik, Bu. Baik, ibu akan memberi tugas kepada anak-anak ibu. Ibu akan memberikan tugas yaitu tentang hikmah yang dapat diambil dari misi dakwah Nabi Muhammad. Nah, jangan lupa ya, minggu besok dikumpul ya anak-anak ibu. Ya, Bu. Baik. Nah, baik. Sebelum kita menutup pembelajaran, ibu mau kita membaca surat Al-Ikhlas. Nah, ayo kita baca sama-sama anak-anak ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Amin. Semoga anak ibu paham dengan pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat.
Jangan lupa tugas dikumpulkan minggu depan ya. Baik, jika ibu ada salah, ibu mohon maaf. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.